Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Elizabeth Hasani, NIM 19010023 akan menampilkan hasil tugas kami, yaitu tentang inovasi pembelajaran, di mana tugas kami ini berjudul tentang inovasi pembelajaran biologi materi tentang zat aditif dan adiktif dengan media discovery learning. Nah, latar belakang masalahnya yaitu dari hasil observasi yang saya lakukan di sekolah di SMP 37 Sukoto Sari menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran mengajar, khususnya pada pembelajaran IPA. Permasalahan yang ada di antaranya proses pembelajaran mengajar di sekolah ini banyak dilakukan di dalam kelas dan peserta didik hanya mengandalkan buku teks dan pelajaran guru di sekolah sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan materi IPA yang harus dikuasai peserta didik cukup kompleks dan membutuhkan waktu yang relatif banyak. Materi pembelajaran di SMP 37 Kota Sari masih terdapat masalah sumber belajar yang berasal dari buku paket. Pada buku ini, materi yang ada kurang lengkap, sehingga diperlukan media pembelajaran tambahan yang inovatif untuk menyokong buku yang ada. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, guru menggunakan metode ekspositio atau ceramah. Diketahui dalam proses pembelajaran, guru menggunakan model ekspositio. Meskipun telah menerapkan model ekspositio, masih terdapat beberapa siswa yang tidak memahami materi. Masih ada beberapa siswa yang kemampuannya masih di bawah rata-rata, dan motivasi belajar siswa yang masih rendah. Pembelajaran metode ini cenderung membawa situasi kelas menjadi bosan, karena guru hanya menyampaikan materi dan siswa hanya mendengar. Adapun praktik dilakukan tetapi hanya oleh guru saja. Mengetahui masalah di atas, maka guru perlu melihat model yang dapat meningkatkan pemahaman siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar, yaitu menggunakan model discovery learning dan menggunakan PPT. Mode pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, baik secara individu maupun secara kelompok. Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran membuat siswa semakin bersemangat dalam belajar dan akan meningkatkan hasil belajar siswa. Inovasi dalam pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, A. Mempersiapkan alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran discovery learning. Yang B. Melaksanakan atau menyajikan tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, di mana perlu ditimbangkan seperti yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. Yang C. Tindakan lanjut. Kegiatan ini lakukan untuk menetapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Discovery learning adalah salah satu pendekatan atau mode pembelajaran yang disarankan atau digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013. Langkah-langkah pembelajaran discovery learning ini, yang pertama adalah memberikan rangsangan atau disebut dengan stimulus. Kegiatan penciptaan stimulus dilakukan pada saat siswa melakukan aktivitas mengamati fakta atau fenomena dengan cara melihat, mendengar, membaca, atau menyimak. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah, brainstorming. Setelah dilakukan stimulus, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan belajar. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga yaitu pengumpulan data atau disebut dengan data collection. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan pada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dalam rangka membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Yang keempat, atau adanya pengolahan data atau disebut dengan data processing. Pengolahan data merupakan kegiatan pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya lalu ditafsirkan. Pembuktian atau disebut dengan verification. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dengan temuan alternatif hubungan dengan hasil data processing. Menarik kesimpulan atau generalization atau disebut dengan juga generalization. Menarik sebuah kesimpulan dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi.
Discovery learning ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu biasanya terjadi kegagalan mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman antara guru dengan peserta didik. Yang kedua, tidak semua peserta didik mampu melakukan penemuan. Yang ketiga, tidak berlaku untuk semua topik pembelajaran. Selain juga memiliki kelemahan, keuntungan Discovery Learning ini juga ada. Yang pertama, Discovery Learning dapat memfasilitasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Discovery Learning, rasa ingin tahu peserta didik dapat ditumbuhkan. Yang ketiga, Discovery Learning dapat memungkinkan adanya perkembangan keterampilan hidup sepanjang hayat dari peserta didik. Yang keempat, secara profesional, peserta didik dapat maksimalkan pengalaman belajar. Yang kelima, memberikan kesempatan peserta didik dalam melakukan eksperimen, kemudian menemukan pengetahuan sendiri melalui hasil pengamatan sehingga dapat memiliki pengetahuan motivasi. Yang keenam, mengembangkan pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat memiliki pemahaman yang lebih luas dan modern. Yang ketujuh, pengembangan kemandirian atau otonom di peserta didik. Yang kedelapan, melalui Discovery Learning, peserta didik dapat mengambil tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, kesalahan dan kesimpulan dirumuskan. Kesembilan, merupakan cara belajar kebanyakan orang dewasa pada pekerjaan terus hidupnya nyata. Yang 10, merupakan suatu alasan untuk mencatat prosedur-prosedur dan temuan-temuan seperti mengulang kesalahan-kesalahan sebagai suatu cara untuk mengatasi apa yang telah terjadi, dan suatu cara untuk mencatat untuk merekam temuan yang luar biasa. 11, mengembangkan keterampilan kreatif dan pemecahan masalah. 12, dapat menemukan hal yang baru, menarik dan belum terbayang sebelumnya setelah bergantung pada informasi dan proses pembelajaran dilakukan. Selanjutnya adanya PowerPoint. Microsoft PowerPoint berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Microsoft PowerPoint dapat diciptakan pengalaman presentasi yang menarik, canggih, dan mudah digunakan dengan dukungan fitur Microsoft. Apabila aplikasi ini juga memiliki fitur simple atau desain bawah yang bisa menambah nilai estetik materi yang kamu presentasikan. Microsoft PowerPoint ini berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Microsoft PowerPoint sangat dimengerti dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pebisnis. Istilah-istilah dari fungsi yang ada pada PowerPoint. Yang pertama, adanya menu file. Yang A itu new, untuk membuat dokumen presentasi baru. B, open, untuk membuka file dokumentasi. C, close, untuk menutup dokumentasi presentasi dan mengetahui aplikasi program Microsoft. D, save, untuk menyimpan dokumen presentasi. E, print, untuk mencetak dokumentasi presentasi. F, X, untuk mengetahui dokumen presentasi dan keluar dari aplikasi Microsoft PowerPoint. Yang kedua, adanya menu edit. Menu edit ini terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama, A, ada undo, untuk membatalkan pindah yang telah dikerjakan. B, redo, untuk mengembalikan hasil perintah yang telah dibatalkan memakai undo. C, copy, untuk menyalin teks, gambar, atau tabel. D, fungsinya untuk mengandalkan teks, gambar, atau tabel. E, select all, untuk memilih atau memblok semua objek pada slide presentasi yang sedang aktif. F, delete slide, untuk menghapus slide presentasi. G, find, untuk mencari kalimat atau kata yang ada pada slide presentasi. G, find, untuk mencari kalimat atau kata yang ada pada slide presentasi. H, replace, untuk mencari kata dalam slide presentasi dan menggantikannya dengan kata yang baru yang telah digantikan. Yang ketiga, adanya menu new. Menu new ini terbagi atas beberapa macam juga. Pertama, ada normal new, di mana normal new ini merupakan tampilan pada saat penyuntingan yang digunakan untuk membuat dan mendesain presentasi. Yang ke B, slide sort, untuk menampilkan semua slide presentasi yang telah dibuat secara urut pada tampilan untuk memudahkan kita untuk menyusun kembali urutan slide presentasi, menambahkan atau
mengurangi dan menampilkan efek perpindahan antara slide dan animasi. C. Slide show, untuk menampilkan slide presentasi di layar monitor secara satu layar penuh. D. Text penuh, untuk menampilkan dan menyembunyikan jendela text bar. Yang E. Toolbar, untuk menentukan jenis toolbar yang telah ditampilkan atau disembunyikan. F. Ruler, untuk menyembunyikan atau menampilkan penggaris. G. Header dan footer, untuk menyimpan catatan kepala, head, catatan tracking, folder atau kedua-duanya pada header dan footer. H. Zoom, untuk memperbesar atau memperkecil tampilan slide yang sedang skip. Yang keempat adanya menu insert. Nah, menu insert ini terbagi ada beberapa macam juga. Yang pertama, new slide. Pertama, untuk menambahkan slide baru pada presentasi. B. Public slide, untuk mengandalkan slide. C. Slide number, untuk menyisipkan fenomena pada halaman slide. D. Date and time, untuk menyisipkan tanggal dan jam pada slide. E. Filter, untuk menyisipkan gambar. F. Diagram, untuk menyisipkan gambar diagram. G. Text box, untuk menambahkan teks atau tulisan. H. Chart, untuk menyisipkan grafik. I. Tabel, untuk menyisipkan tabel. 5. Menu slide show. Nah, menu slide show ini terbagi 5 macam. Yang pertama adanya new shot, yaitu menampilkan presentasi dalam modus tampilan atau layar penuh. Yang kedua, set up show, yaitu mengatur pertunjukan slide presentasi. C. Record narration, yaitu untuk merekam narasi yang disisipkan pada slide presentasi. D. Custom animation, yaitu untuk mengatur efek animasi pada slide yang ada. E. Slide transition, untuk mengatur efek slide. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.